Itu kemarin misalnya seperti ini ada dua buah muatannya. Misalnya ini sejenis, ya positif-positif. Anggaplah sama-sama laki-laki ya. Meskipun mereka saling menyukai, tetapi ini harus tolak menolak ini. Ya, jadi aturannya untuk dua buah muatan yang sejenis itu tolak menolak nih. Begitu pula dengan negatif. Nah, ini juga tolak menolak. Oke. Ya. Nah, jadi kalau saya misalkan ini adalah Q1, ini adalah Q2, ya, misalkan ini adalah Q1, kemudian ini kedua, ini akan tolak menolak. Nah, kemudian di sini ada nanti gaya F21, kemudian di sini F12. Nah, F21 ini maksudnya gaya yang dialami oleh muatan Q2 akibat pengaruh dari muatan Q1. Kalau F12 gaya yang dialami oleh muatan Q1 akibat pengaruh dari muatan Q2. Nah, begitu pula dengan ini sama-sama negatif tadi, ini adalah F21, ini adalah F12. Oke. Kalau satu positif, satu negatif, ini tetap sama ya, dia maksudnya kalau dia tidak sejenis itu tarik menarik, misalnya tarik menarik. Ya, jadi kalau saya misalkan ini adalah Q1, ini adalah Q2, berarti ini adalah F21, ini adalah F12. Ya, jadi sama, ini F21, ini F12. Besarnya F gaya tarik menarik atau tolak menolak. Kalau kemarin itu kan yang kita cari adalah gayanya saja, gaya kolom. Bisa juga gaya tarik menarik, bisa juga gaya tolak menolak, ya, atau gaya kolom sama. Nah, jadi ini besarnya F itu sama saja dengan F12, sama saja dengan F21. Iya, jadi nanti ini sama karena hanya ada dua nanti. Jadi besarnya F12 itu sama saja dengan F21. Iya, kalau kemarin kan langsung ini F-nya, gaya listriknya yang ditanyakan ya. Kenapa saya munculkan ini? Karena ini nanti berpengaruh arahnya untuk 3 buah muatan listrik. Nah, jadi kalau F12 ini maksudnya gaya yang dialami oleh muatan 1 akibat pengaruh muatan 2. Ya, begitu pula sebaliknya F21 gaya yang dialami oleh muatan kedua akibat pengaruh muatan 1. Oke. Nah, jadi saya lanjut. Kali ini kan kemarin ini sudah saya jelaskan contoh soalnya ya. Nah, untuk 3 buah muatan listrik, oke, tinggal dilihat saja ini arahnya deh. Kalau misalnya ini positif, saya tuliskan kembali di sini supaya tidak bingung ya.
Nah, untuk 3 buah muatan listrik, misalnya di sini ada 3 buah muatan. Masing-masing positif, negatif, misalnya positif, negatif, ya. Nah, misalnya ini Q1, Q2, dan Q3. Nah, kalau 2 buah muatan itu gampang tadi ya. Tinggal dicari nanti F12 dan F21-nya. Nah, karena sama langsung saja F sama dengan K1 Q2 per R12 kuadrat. Tapi kalau sudah ada 2 buah muatan, berarti nanti ini itu saling mempengaruhi. Nah, berarti nanti bisa ditanyakan berapa F1-nya, F2-nya, atau F3-nya. Kalau 2 kan gampang nih, hanya 2 yang saling mempengaruhi. Tapi kalau sudah ada orang ketiga, ya, kalau sudah ada orang ketiga, ini orang ketiga juga saling mempengaruhi ya. Misalnya ditanyakan berapa Q2-nya, berarti Q2 berpengaruh terhadap Q1 dan berpengaruh juga terhadap Q3. Ya, jadi nanti ada 3 kemungkinan yang ditanyakan. Apakah F1-nya kah, atau F2-nya, atau F3-nya. Ya, jadi ada kemungkinan apakah F1, F2, dan F3. Tinggal kita tentukan gaya-gayanya masing-masing ya. Nah, jadi kita mulai dari F1. Jadi caranya seperti ini, jika ditanyakan F1, berarti nanti kita tinjau Q1-nya ya. Nah, berarti di sini kita berikan titik 2 di sini. Nah, untuk titik yang pertama ini kita hubungkan antara Q1 dan Q2. Jadi Q1 ini dipengaruhi oleh Q2 dan dipengaruhi juga oleh Q3. Q1 dipengaruhi oleh Q2, ini kan positif Q1-nya, Q2-nya negatif. Kita lihat saja di sini. Di sini kan positif, ini negatif. Berarti dia saling tarik menarik ya, positif negatif tarik menarik. Berarti Q1 ini ditarik oleh Q2, berarti arahnya ke kanan. Nah, ini adalah F12, gaya yang dialami oleh muatan pertama akibat pengaruh dari muatan kedua. Ya. Nah, kemudian Q1 dipengaruhi juga oleh Q3. Nah, Q1-nya positif, Q3-nya negatif. Tinggal kita lihat di sini positif negatif juga dia tarik menarik ya. Nah, berarti Q1 ini ditarik oleh Q3 ke sana. Nah, berarti ini adalah F13, gaya yang dialami oleh muatan pertama akibat pengaruh oleh muatan Q3. Nah, berarti nanti di sini karena dia ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif ya. Nah, jadi selalu diingat kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif ya. Oke. Nah, itu kalau ditanyakan F1-nya. Jadi kalau F1 yang ditanyakan, tinggal kita lihat di sini. Kita tinggal jumlahkan di sini ya. Nah, F21 karena dia plus F12 plus F12 ditambah dengan F13. Nah, jadi caranya untuk mencari F1, kita cari dulu F12. Caranya dengan menggunakan rumus K1 Q2 per R12 kuadrat. Ya, kemudian diselesaikan, sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya cara menyelesaikan ini, mencari F-nya. Kemudian untuk F13 ya, kita pakai Q1 dan Q3 ya, K1 Q3 per R13 pangkat 2. Oh, ini saja yang diingat, ini gampang itu. Nah, ini positif berarti ditolak ini ke kanan pasti ini. Nah, ini ke kanan untuk F2 oleh 1. Ya. Kalau F2 oleh 3, nah ini kan 3 negatif, Q2-nya Q2-nya positif. Berarti ini ditarik nanti. Positif negatif saling tarik menarik. Berarti Q2 nanti ditarik oleh Q3. Nah, ini adalah F2 oleh 3. Karena ditarik ya. Kalau sudah seperti ini sudah mudah, berarti untuk mencari F2-nya sama dengan positif. Ini semua positif, ini positif. Karena dia ke kanan ya. Ya, sekali lagi kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif.
Oke, berarti F2 sama dengan positif F21 ditambah positif F23. Tinggal dicari nanti berapa F21-nya dan berapa F23-nya ya, dengan menggunakan rumus KQ1 Q2 per R kuadrat yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi tinggal kita cari nanti satu per satu. Ya, kalau mau mudah tulis dulu diketahui jadi supaya gampang nanti. Q1, Q2, Q3. Oke. Kita tulis dulu diketahuinya. Q1 itu tadi 94 minus 5 ya. 94 minus 5. Ini mikrokolom semua, mikrokolom. Mikrokolom itu 10 pangkat minus 6. Berarti di sini 9 dikali 10 pangkat minus 6. Di sini 4 dikali 10 pangkat minus 6. Di bawah itu minus 5 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian jaraknya R12. Jarak antara Q1 dan Q2 R23. Jarak antara Q2 dan Q3 R13. Jarak antara Q1 dan Q3. Tinggal kita lihat di sini R12 itu 3. Kemudian 23 itu 2. Ini 3 cm berarti 0,03 meter dibagi 100 ya. Atau kalau mau gampang jadikan 3 kali 10 pangkat minus 2 meter supaya gampang dihitung. Kalau R23 nya tadi 2 cm berarti 2 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Kalau R13 itu jarak antara Q1 dan Q3 tinggal dijumlahkan ini 3 tambah 2 sama dengan 5 ya. Berarti di sini 5 cm atau 5 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, kalau ini kan tinggal dimasukkan saja. Untuk mencari F21 ini dicari F21-nya dulu. Karena intinya kan tadi F2. Berarti untuk mencari F21 sama dengan tinggal pakai rumus kemarin itu kaki kurung-kurung di kaki 1 Q2 per R kuadrat. Bisa juga di sini Q2 Q1 sama. Jadi ya kalau misalnya di sini ya mau kelihatan bagus di sini. Tinggal diurut nanti kalau 21 berarti di sini Q2 dan Q1. Kalau F32 berarti Q3 dan Q2 dan seterusnya. Nah, di sini juga R21. Ya. Pangkat 2. Nah, ini kita tinggal selesaikan saja secara kekeluargaan di mana K itu adalah konstanta ya. K itu konstanta sudah saya jelaskan kemarin bahwa K itu tidak berubah ya. Yang berubah biasanya cuma perasaan ya, kadang. Tapi K ini tidak berubah. Ini 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke. Nah, berarti ini tinggal dimasukkan saja 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q2 nya ini tadi 4 dikali 10 pangkat minus 6. Oke. Kemudian Q1 nya mana tadi sembunyi di atas 9 kali 10 pangkat minus 6. Tinggal dibagi dengan ya. Nah, R21 itu jarak antara Q2 dan Q1 mana minta? Ya ini 3 kali 10 pangkat minus 2 dalam karung pangkat 2. Iya, tinggal diselesaikan secara musyawarah ini berapa ini. Ah ini kalau mau bagus ini dipisahkan saja. Ini nanti tidak usah dikalikan dulu supaya nanti kan saling menewaskan nanti di sini. Nah, ini kita pisah di sini 949. Ya kita pisahkan supaya gampang dihitung ya. Ya, kita pisahkan tapi kalau dipisahkan jangan jauh-jauh nanti rindu ya. 9 kali 9 kemudian dikali 10 pangkat minus 9 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian dibagi dengan ini 3 dikuadratkan 9 dikali 10 pangkat minus 4 ya, karena kalau pangkat dipangkat itu dikalikan. Nah, kali ini kan tinggal diselesaikan secara baik-baik. Ini 9-nya sudah wafat ini. Kemudian sisa 9 kali 4 36 dikali 10 pangkat. Ini minus 9 ini 9 kayak ini. 9 ya. Sorry, 9 di sini. 9 kurang 6 itu 3 dikurang 6 itu minus 3. Nah, berarti 10 pangkat minus 3. Ini sudah saya jelaskan juga bagaimana cara perhitungannya ini ya. Perhitungan 10 pangkat. Kemudian dibagi dengan 10 pangkat minus 4. Oke. Kalau mau gampang ini tinggal kita naikkan ini. Jadi pangkat positif. Ya 36 dikali 10 pangkat minus 3. Kita naikkan tapi jangan tinggi-tinggi deh naikkannya. Nanti tidak kelihatan ini. 10 pangkat 4.
Ya, berarti nanti ini 36 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 4 itu 10 pangkat 1. Dikali 10 pangkat 1 berarti 360 Newton. Itu adalah F21, gaya yang dialami oleh muatan kedua akibat pengaruh dari muatan pertama. F21. Tinggal kita cari nanti F23-nya. Ya, caranya sama. Tinggal dicari F23-nya nanti, setelah itu tinggal dijumlahkan. Ya, kita cari sekarang F23. Apakah suara saya masih kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke. Dengar, Pak. Masih, Pak. Masih. Dengar, Pak. Oke. Aman, Pak. Aman. Nah, untuk F23 berarti gaya yang dialami oleh muatan Q2 akibat pengaruh dari Q3. Nah, karena ini nanti masuk di soal ujian akhir semester juga ya. Maka Q2 Q3 per R23 kuadrat. Ya. Jarak antara Q2 dan Q3. Nah, ini juga sudah ada jaraknya di sini. Ini. Ya, sudah ada jaraknya. Nah, ini harus kita hitung juga. Seandainya hanya ada 2 tadi, ya, hanya ada 2. Misalnya Q2 dan Q1, ya tidak perlu kita hitung ini. Ya, langsung F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat itu langsung jawabannya. Tapi karena ada orang ketiga di sini ya, yang ikut campur ya, berarti nanti ini dipengaruhi juga hasilnya, ini Q2 kan dipengaruhi juga oleh Q3, makanya ini harus diperhitungkan. Jadi ini nanti Q2 kita tinggal lihat kalau hasilnya minus, tapi ini sama-sama positif berarti ke kanan ini. Ya, nah, berarti nanti hasilnya ini positif. Kenapa? Karena sama-sama ke kanan, berarti arahnya nanti ke kanan. Ya, nah, tinggal kita selesaikan secara musyawarah. Ini K ini 9 dikali 10 pangkat 9, kemudian Q2-nya tadi ini sudah ada diketahui tadi 4 ya. 4 kali 10 pangkat minus 6, kemudian Q3-nya minus 5. Nah, tapi ini minusnya tidak perlu tidak perlu dimasukkan ke dalam rumus minusnya. Ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja positif. Berarti 5 dikali 10 pangkat minus 6. Ya, minus ini hanya menunjukkan arahnya tadi. Nah, kemudian R23 berarti jarak antara Q2 dan Q3. Nah, ini 2 cm. Berarti 2 dikali 10 pangkat minus 2. Dan dalam karung pangkat 2. Oke. Nah, kemudian ini tinggal kita pisahkan, ini berarti 9 kali 4 dikali 5 dikali 10 pangkat. Ini langsung saja 9 kurang 6 itu minus 3 ya. Karena sama tadi di atas. Nah, ini 2 kuadrat 4 kali 10 pangkat minus 10 pangkat minus 2 kuadrat. Pangkat di pangkat sudah saya jelaskan juga, ini minus 4. Nah, ini 4-nya sudah wafat ini. Berarti nanti 9 kali 4 9 kali 5. Berapa itu 9 kali 5? Coba di kalkulator, Bang. Nah, 45 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 10 pangkat minus 4. Ya, ini tinggal diselesaikan saja. Ini minus 4-nya naik. Berarti 45 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat 4. Ya, berarti nanti 45 dikali 10 pangkat 1 ya. Hasilnya 450 Newton. Berarti nanti F23 itu adalah 450 Newton. Ini arahnya ke kanan juga. Ya, berarti ini Q2 cenderung ke orang yang ketiga ini daripada kembali ke orang yang pertama. Nah, tinggal kita jumlahkan ya, berarti F2 sama dengan sudah ada tadi ini rumusnya berdasarkan arahnya, F21 plus F23 ya. Nah, setelah kita tentukan arahnya, F21 plus F23. Oke, tinggal dihitung. F21 itu berapa tadi itu F21? 360 tambah 450 ya. 360 ditambah 450. Hasilnya ini adalah 0 tambah 00, 5 tambah 6 1, 5 tambah 3 8. Berarti 810
Newton. Ini arahnya ke kanan. Nah, misalnya ditanyakan di soal berapakah gaya kolom pada muatan Q2, berarti F2, dan arahnya karena dia positif berarti arahnya ke kanan. Nah, ke kanan ini positif. Iya. Di sini tidak usah dimasukkan minusnya karena ada biasa yang salah juga dimasukkan minusnya di situ. Akhirnya minus, hasilnya di sini minus. Padahal sebetulnya salah kalau seperti itu karena minus itu hanya dipakai kalau untuk menentukan arahnya nanti. Ya, jadi tidak usah dimasukkan minusnya di sini dalam perhitungan. Oke. Jadi arahnya ini ke kanan positif 810 Newton. Itulah F2-nya nih, gaya yang dialami oleh muatan Q2. Iya. Oke, mungkin ada yang tidak mau ditanyakan sebelum saya lanjut. Nah, ini bisa saja juga ditanyakan berapa F1-nya ya. Nah, coba F1-nya dicari. Nah, misalnya di soal F1-nya. Nah, kalau F1 dicari, berarti nanti tinggal kita lihat arahnya. Q1 positif, Q2 positif. Positif, tolak menolak. Ya sudah ada tadi gambarnya di atas, tinggal dilihatnya. Berarti ini ditolak ke sini. Karena sama-sama positif. Ini adalah F1 oleh 2. F1 oleh 3, 1 positif, 1 negatif ya. Q1 positif, Q3 negatif. Berarti dia ditarik, Q1 ditarik ke sana, berarti ke sini. Ini adalah F1 oleh 3. Oke. Berarti nanti untuk mencari F1, berarti di sini kan minus ini. Kiri. Ke kanan itu positif, berarti minus F12 ditambah positif F13. Sebentar kita cari ini F1-nya. Saya tunjukkan dulu arahnya untuk F3. Kalau dicari F3 ini tadi minus. Sementara Q2 dan Q1 sama-sama positif, berarti ditarik semua ke sana ya. Ya baik itu terhadap Q2 atau Q1 ini ditarik semua di sini. Nah, karena ini negatif, ini positif, berarti ditarik semua F3. Ini adalah F31, ini juga F32. Jadi kalau ditanyakan misalnya F3-nya, nah berarti ini minus ini. Minus F31 ditambah minus F32. Oke. Nah, jadi seperti itu. Tinggal dicari nanti masing-masing. Misalnya ini saya selesaikan dulu saya. F1-nya saja, jadi kalau F3-nya kan sama aja. Nah, misalnya disuruh juga cari berapa F1-nya. Iya. Nah, kalau sudah ada rumusnya tadi di atas ini berdasarkan arahnya. Min F12 plus F13. Min F12 plus F13. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa F12 itu sama saja dengan F21. Sama angkanya ya, yang membedakan hanya ini tadi. Ini minusnya. Kalau angkanya sama, berarti nanti untuk F12 sama saja dengan F21. Nah, kalau kita lihat tadi di atas di sini berarti itu berapa tadi? 360 ini, 360. Iya, pasti sama sih itu. 360. Karena rumusnya tadi kaki 2 Q1 sama saja dengan kaki 1 Q2. Karena kalau dikali tinggal dibalik saja. Begitu pula dengan R-nya sama aja, R21 kuadrat. Jadi pasti dia 360 Newton. Nah, tinggal kita cari ini F13-nya. Nah, F13-nya pakai juga rumus ini kaki kurung ini kaki 1 Q2 per R. Nah, ini yang berbeda F13 di sini Q3. Nah, ini R-nya R13. Karena di sini juga 13. Iya. Jadi harus sama. Jangan dipakai jaraknya 13, dipakai jaraknya 12 di sini. Pasti salah. Oke, tinggal diselesaikan secara baik-baik ini. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini ketetapan ini. Tidak berubah. Dikali dengan Q1-nya. Q1-nya itu berapa ini tadi? 9. Q3 5. Berarti 9 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian ini Q3-nya 5 kali 10 pangkat minus 6. Dibagi dengan R13. R13 berarti kita jumlahkan ini. Nah, ini R13 berarti jarak antara Q1 dan Q3. Nah, berarti 5 di sini, 3 ditambah 2, 5. Nah, berarti nanti 5 di sini ya, 5 cm. Oke. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Ini sudah ada pen di sini.
tinggal kita masukkan, berarti ini 5 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Dalam karung pangkat 2. Ya, tinggal diselesaikan secara baik-baik. Ini berarti 9 dikali 9 ini kita pisahkan. Siapa yang baru masuk itu? Terus sementara keluar tadi ya. Oke, kali 5 dikali 10 pangkat 9 kurang 6 itu minus 3. 9 kurang 6 3 dikurang 6 minus 6. Kemudian dibagi. Ini 5 kuadrat 25 ya. Dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat berarti minus 4. Oke. Nah, ini 5 dengan 25 bisa disederhanakan ya. Berarti ini wafat, ini tewas, berarti 5 bagi 25, ini 5 di sini. Tinggal 9 kali 9 itu 81 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, dibagi 5, masih ada 5 di sini, kali 10 pangkat minus 4. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dibagi saja. 81 dibagi 5 dikali 10 pangkat minus 3. Ini dinaikkan 10 pangkat minus 4, tapi jangan jauh-jauh ya, nanti tidak kelihatan, dikali 10 pangkat 4. Nah, berarti nanti tinggal diselesaikan saja berapa ini. 81 dibagi 5, ini caranya kalau pembagian 5 itu kali 2 saja ini. Kali 2, 81 kali 2 itu 162. Oke. Kemudian diselipkan tanda koma. Berarti pasti 16,2 hasilnya ini, 81 bagi 5. Kemudian dikali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat 4 tadi. Ini dinaikkan jadi positif tadi, berarti 10 pangkat 1. Oke. Berarti hasilnya nanti adalah 162 ya. 162 Newton itu adalah F13. Untuk mencari F1-nya mudah, tinggal dimasukkan tadi rumusnya. Nah, rumusnya tadi itu min F12 plus F13. Min F12 plus F13. Oke. Berarti min F12 tadi minus 360 ya. F12-nya kan 360. Ditambah F13 162. Oke. Jadi jawabannya di sini ini 162 kurang 360, ini berarti minusnya 198 ya. Satuannya Newton. Berarti ini arahnya ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena dia negatif. Oke. Berarti ini arahnya ke kiri, F1 cenderung ke kiri. Jadi seperti itu. Begitu pula dengan kalau yang ditanyakan F3 caranya sama ya. Tinggal dicari F31 berapa, F32 berapa. F31-nya kan ada nih. Ini ya sudah ada. Tinggal kita cari F32. Jadi caranya sama. Ya, itu untuk 3 buah muatan yang sejajar. Bagaimana kalau misalnya dia membentuk segitiga atau membentuk segi 4 atau membentuk segi 5 dan seterusnya, itu sudah lumayan rumit ya. Tapi yang membentuk segitiga atau segi 5, segi 4 mungkin saya tidak masukkan ke dalam soal UAS karena ya biasa agak panjang jawabannya. Tapi kalau ini nanti kemungkinan besar akan masuk dalam UAS. Mungkin angka-angkanya saja yang saya ubah. Nah, tapi saya perlihatkan saja bagaimana cara menghitungnya kalau misalnya muatannya itu membentuk segitiga. Ya. Saya perlihatkan saja rumusnya. Kita menggunakan aturan kosinus. Kalau di sini ada yang mau ditanyakan di sini kira-kira. Ada yang kurang dimengerti untuk mencari F1 dan F3 tadi. Apakah suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Oke, lanjut. Masih, Pak, masih. Oke, saya lanjutkan. Untuk 3 buah muatan yang membentuk
segitiga. Ya, kalau 4 buah muatan biasanya membentuk segi 4, lalu 5 membentuk segi 5 dan seterusnya. Ini memang lumayan rumit, tapi ini tidak saya masukkan di soal UAS. Ya, tapi saya perlihatkan saja bagaimana cara menyelesaikannya ya. Nah, caranya mirip. Misalnya di sini ada 3 buah muatan, Q1 itu muatannya positif, Q2 itu muatannya juga positif, dan Q3 itu muatannya negatif. Nah, misalnya ditanyakan berapakah F1-nya, berarti gaya yang dialami oleh muatan Q1. Nah, caranya sama. Nah, Q1 dengan Q2 itu sama-sama positif, berarti Q1 ini ditolak. Ditolak berarti dia ke atas. Oke. Nah, ke arah sini kalau dia ditolak deh. Nah, kemudian mana lagi? Q1 terhadap Q3 ya. Ini diterima positif negatif ke sana. Nah, ini tadi F1 oleh 2. Sini F1 oleh 3. Nah, kemudian nanti bagaimana mencari F-nya? Kalau sejajar kan tadi tinggal ditambah atau dikurang. Kalau ini harus pakai resultan gaya. Nah, resultannya nanti seperti ini. Nah, inilah F1-nya. Oke, cara mencari F1 itu pakai rumus cos. Kita menggunakan rumus cosinus. Sepertinya ada delay ini. Oke, saya lanjut. Nah, jadi untuk mencari F1 nanti rumusnya ini akar. F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2F12 F13 cos theta. Oke. Kalau Pitagoras itu kan biasanya tidak pakai ini ya. Biasanya kalau Pitagoras itu tetanya 90 derajat. Nah, kalau tetanya bukan 90 derajat, berarti kita harus pakai rumus seperti ini. Jadi cari dulu F12-nya, kemudian F13-nya, kemudian dimasukkan rumus seperti ini. Cos theta. Theta nanti di sini ini tergantung dari dia segitiga sama segitiga apa. Apakah dia sama kaki kah, sama sisi, sama tangan, sama sayang atau apa? Yang jelas nanti ini tetanya tinggal kita cari ya. Kalau di sini sama sisi berarti 90, di sini 180 kurang 60 berarti 120 tetanya di sini. Ya. Begitu pula dengan jika ditanyakan berapa Q2-nya. Kalau Q2 ditanyakan berarti ini positif-positif. Nah, ke sini nanti ini adalah F21. Ini positif negatif, nah berarti ke sini. Ini adalah F23 ya. Dan resultannya seperti ini. Ini adalah F2. Nah, jadi kalau F2 ditanyakan ya, jadi rumusnya sama. Yang membedakan ini saja, ini jadi F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat ditambah 2 dikali F21 dikali F23 cos theta. Begitu pula dengan ketiga, ini ketiga minus positif, berarti ditarik. Ini adalah F2 oleh 1. Kemudian ketiga terhadap Q2 yang juga ditarik. Nah, ini adalah F3 oleh 2. Nanti sama ya resultannya seperti ini. Ya. Cuma yang membedakan adalah sudutnya ini pakai sudut 60 di sini. Kalau tadi Q2 itu sudutnya 120 sama dengan Q1. Kalau ini sudutnya 60 derajatnya. Berarti untuk mencari F3 tadi, tapi ini tidak masuk ke dalam UAS nanti. F21. Kenapa 21? Ini 3 terhadap Q1 tadi 31, sorry. Ya. F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat
ditambah 2 dikali F31 dikali F32 cos theta. Oke. Nah, ini kan tinggal diselesaikan dulu ini semua. Ini dikuadratkan, F32 dikuadratkan setelah didapat, kemudian ditambah dengan 2 dikali F31 dikali F32 cos theta. Kemudian ini diselesaikan. Setelah itu tinggal dijumlahkan ketiga-tiganya, kemudian diakarkan, itulah hasil dari F3. Nah, itu tadi untuk 3 buah muatan. Jadi kadang ada juga 4 ya. 4 buah muatan, 5 buah muatan. Nah, berarti harus dihitung juga resultan gayanya seperti tadi. Oke. Kemudian untuk listrik statis yang sering juga ditanyakan itu kadang ada energi potensial listrik. Energi potensial listrik atau disingkat EPL. Bukan English Premier League ini, energi potensial listrik. EPL itu rumusnya Q1 Q2 per R. Nah, jadi ini mirip dengan gaya listrik rumusnya. Yang membedakan hanya ini. Jaraknya tidak pangkat 2. Ini tidak perlu saya buatkan contoh soalnya karena saya kira mirip deh. AK juga sama tadi, konstanta. Q1, Q2 ini sama juga, R-nya juga sama. Jarak antara Q1 dan Q2. EPL ini energi potensial listrik, satuannya joule. Nah, kemudian ada juga namanya potensial listrik. Ya, EPL. Nah, untuk rumus potensial listrik ini adalah Kq per R. Nah, Kq per R, K itu sudah ada juga konstanta, Q muatan, R jarak. Ya. PL ini adalah potensial listrik. Ini satuannya volt, potensial listrik sama dengan tegangannya. Iya, ini juga tidak perlu saya buatkan contohnya karena saya kira ini mirip juga ya caranya. Oke, kita berlari ke listrik dinamis. Setelah listrik statis, listrik dinamis. Ini nanti saya jelaskan listrik dinamis pengertiannya saya dulu, nanti minggu depan contoh soalnya karena agak panjang juga untuk perumusan dari listrik dinamis. Saya jelaskan pengertiannya saja dulu, apa yang dimaksud dengan listrik dinamis. Listrik dinamis. Ini kalau listrik dinamis biasa saya tanyakan, mana yang banyak dibayar listrik, lampu yang menyala terus atau lampu yang mati padam? Kira-kira yang mana? Masih kedengaran suara aku, Di? Masih, Pak. Oke. Yang mana yang banyak dibayar listrik kira-kira? Lampu yang menyala terus atau yang mati padam? Siap, menyala terus, Pak. Kalau mati padam, mati tidak bisa. Kalau mati nyala. Ya, untuk listrik dinamis ya, jadi apa sebetulnya listrik? Listrik itu elektron ya. Ini berasal dari kata dinamis. Jadi kalau listrik dinamis itu elektronnya bergerak. Kalau statis kan diam ini.
Ya, jadi listrik itu sebetulnya aliran elektron. Oke, jadi saya lanjutkan. Kemudian dalam listrik dinamis ada namanya arus listrik dan elektron. Tunggu dulu sebentar. Tidak ada yang namanya tidak ada namanya arus listrik sebetulnya kalau tidak ada elektron, ya. Jadi elektronlah yang menyebabkan terjadinya arus listrik. Makanya saya sering mengatakan bahwa listrik itu sebetulnya aliran elektron. Kenapa lampu yang ada di rumahnya bisa menyala? Karena ada elektron yang mengalir melalui lampu sehingga lampu bisa menyala. Ya, jadi elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi atau dari muatan negatif ke muatan positif. Nah, sehingga seolah-olah kita katakan bahwa arah arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Nah, arus listrik ini sebetulnya pergerakannya semu. Ya. Nah, analoginya seperti ini, misalnya kita naik di atas mobil PT misalnya. Nah, kemudian kita di atas mobil melihat pohon-pohon yang ada di trotoar itu bergerak ke belakang. Padahal sebetulnya pohonnya tidak bergerak, yang bergerak adalah kita. Kita bergerak ke depan sehingga pohonnya terlihat bergerak ke belakang. Jadi kita itu bertindak sebagai elektron, ya. Sedangkan pohon-pohon tadi yang hanya bergerak semu itu adalah arus listrik. Ya, jadi sebetulnya tidak ada arus listrik kalau tidak ada elektron. Oke. Ya, sama seperti di HP-nya misalnya. Kenapa HP-nya bisa menyala? Karena ada baterainya. Apa gunanya baterai? Baterai itu punya dua kutub, positif dan negatif. Jika terdapat perbedaan potensial, maka elektron akan mengalir melalui HP-nya sehingga HP-nya bisa menyala. Ya, apa sebetulnya yang dimaksud dengan beda potensial atau tegangan, ya? Kenapa dari tegangan bisa menghasilkan arus? Jadi ini harus ada tegangannya nih, sehingga menghasilkan atau mengalirkan arus listrik atau mengalirkan elektron. Nah, jadi analoginya seperti ini. Kenapa arus listrik bisa mengalir? Ya, analoginya saya analogikan seperti tangki air nih. Saya analogikan seperti tangki air. Misalnya di sini ada tangki air, ya. Oke. Ada dua tangki air yang saling terhubung misalnya. Oke. Yang satu ini terisi penuh. Misalnya ini terisi penuh air di sini. Nah, sedangkan yang lain ini isinya hanya sedikit. Misalnya ini air. Berarti nanti air itu akan mengalir ketika keran ini dibuka, maka air akan mengalir dari tangki yang tinggi
ke tangki yang rendah di sini, atau potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, ini yang disebut sebagai potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, ini potensial rendah. Jadi analoginya seperti ini ya, ada arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, ya. Nah, tapi sebetulnya elektron itu yang mengalir nih. Nah, ini seolah-olah arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kapan tidak bisa mengalir lagi, ya? Ya, itu ketika tinggi air yang ada di tangki satu itu sudah sama tinggi. Nah, maksudnya sudah sama tingginya dengan tangki yang kedua. Kalau sudah sama tinggi berarti ibaratnya itu baterainya sudah lowbat, ya. Sudah tidak ada lagi perbedaan potensial. Itu lowbat itu berarti tidak ada lagi perbedaan potensial antara ujung positif dan ujung negatifnya, sehingga tidak bisa lagi mengalir arus listrik. Ibaratnya ini sudah sama tinggi. Ini kan kalau masih lebih tinggi ini berarti kan air bisa mengalir, ya, arus bisa mengalir. Tapi kalau sudah lama-lama ini mengalir, berarti ini kan sudah sama tinggi. Kalau sama tinggi berarti sudah tidak ada lagi beda potensial. Kalau sudah tidak ada lagi beda potensial berarti sudah apalagi beda potensialnya sudah sama, arus tidak bisa lagi mengalir, ya. Jadi baterainya sudah lowbat. Kalau misalnya mau dialirkan lagi arus, ya diisi lagi, maksudnya di charge lagi, sehingga kalau di charge itu terjadi lagi perbedaan potensial antara kutub positif dan negatifnya, ya. Kalau langsung saya analogikan dengan muatan positif dan negatif, ya misalnya ini contoh saja, ya. Sini ada muatan positif dan negatif. Nah, di sini potensial tinggi tuh di sini, ya, yang banyak muatan positifnya ini potensial tinggi. Potensial rendah ini potensial rendah. Nah, jadi elektron itu akan mengalir ke sini, ya, karena ada perbedaan jumlah elektron ini. Aliran elektron, arah elektron. Ya, elektron berpindah ke sini semakin lama pastikan jumlahnya akan sama nanti dengan jumlahnya muatan positif. Arus listrik mengalir ke sini, ya. Ini arah arus listrik. Ya, tapi sebetulnya elektron yang menyebabkan arus listrik itu ada, ya. Lama-lama nanti elektronnya jumlah positif di sini akan sama dengan jumlah negatif di sini, begitu pula dengan di sebelah, ya. Ini akan netral, tidak ada lagi perubahan, tidak ada lagi aliran. Berarti kalau tidak ada lagi sudah tidak ada aliran, berarti kalau diibaratkan baterainya sudah ini sudah kosong, ya, atau lowbat. Nah, kalau mau ada lagi aliran elektron, ya, itu dibuat lagi beda potensial, yang namanya beda potensial, perbedaan jumlah muatan positif dan negatif antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Jadi seperti itu, seperti ini ibaratnya, ya, ibarat arus listrik itu. Semakin besar perbedaan potensialnya, misalnya di sini semakin banyak muatan negatifnya daripada di sebelah kanan, itu semakin banyak elektron yang mengalir. Artinya semakin besar kuat arusnya, ya, semakin berbahaya juga nih kalau dipegang. Karena manusia itu bisa tersetrum listrik. Kenapa? Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air, dan air itu adalah penghantar listrik yang baik. Jadi manusia bisa menghantarkan listrik nih, karena terdiri dari air. Ya, kalau tegangan di rumahnya itu biasanya sekitar 220 volt. Tapi kalau tegangan pada baterai itu ya hanya sekitar 1,5 volt. Jadi kalau misalnya kita tersengat listrik dari tegangan baterai, itu ya mungkin cuma seperti digigit semut, ya. Karena hanya 1,5 volt. Tapi kalau di rumah itu biasanya 220 volt, 220 volt, itu lebih berbahaya. Apalagi kalau di kabel sutet, saluran udara tegangan tinggi, ya, yang di menara sutet itu, saluran udara tegangan tinggi itu sudah sangat besar tegangannya, bisa sampai puluhan ribu volt, dan itu sangat berbahaya karena semakin banyak juga elektron yang mengalir. Ya. Nah, jadi seperti itu pengantar dari listrik dinamis. Minggu depan nanti saya jelaskan bagaimana perumusannya. Oke.